Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gimana kabarnya untuk di KBM Geografi pertemuan ketiga di semester 2 kali ini? Oke, untuk pertemuan 3 kali ini masih membahas tentang modul pertama yaitu modul litosfer 1 yang sudah saya share di kolom bahan ajar atau di pertemuan sebelumnya. Tapi untuk pemaparan kali ini, saya akan membahas mengenai tektonisme dan vulkanisme, karena sebelumnya yang litosfer sudah kan ya. Jadi, mengenai tektonisme dan vulkanisme akan saya paparkan di video kali ini. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang litosfer sudah. Tektonis. Nah, oke, sekarang kita bahas tentang tektonisme ya. Jadi tektonisme itu apa sih gitu? Tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi yang bergerak vertikal maupun horizontal yang dapat merubah letak permukaan bumi. Jadi um, asal yang menggerakkan tektonisme itu dari dalam bumi atau biasa disebut dengan endogen gitu ya. Kalau dari luar bumi disebutnya sebagai eksogen. Kalau ini tektonisme berasal dari endogen, bergeraknya itu vertikal. Vertikal itu adalah bergerak ke atas atau horizontal ke samping. Ke samping itu horizontal, kalau ke atas itu adalah vertikal. Dan dapat merubah letak permukaan bumi. Seperti kita tahu kalau permukaan bumi itu kan tidak rata ya. Ada yang bergelombang, ada gunung, ada lembah, terus juga ada bukit-bukit, ada laut, ada jurang. Di laut pun ada yang namanya palung, ada gunungan di laut, ada punggungan gunung, itu macam-macam. Nah, yang membuat permukaan bumi berbeda-beda itu adalah adanya salah satunya adalah tektonisme. Oke. Selanjutnya. Nah, salah satu jenis dari tektonisme adalah gerakan epirogenik. Gerakan epirogenetik itu adalah gerakan yang merubah muka bumi tapi sedikit-sedikit atau perlahan-lahan. Biasanya itu terjadi ribuan tahun atau jutaan tahun. Gerakan ini dibagi dua. Ada yang namanya positif, ada yang namanya gerakan epirogenetik negatif. Apa itu bedanya? Nah, kita akan bahas tentang epirogenesa positif terlebih dahulu. Epirogenesa positif itu di mana gerakan epirogenetik yang menyebabkan ketinggian permukaan air laut itu seolah-olah naik. Padahal sebetulnya di sini kan daratan, lalu lautannya itu normal ya, segini. Nih, ini lautannya, air lautnya segini. Tapi karena daratannya itu turun, nih, daratannya turun ke bawah, lalu sebetulnya permukaan air lautnya tetap, hanya saja daratannya turun ke bawah gitu, bergerak ke bawah secara vertikal ke bawah. Maka dari itu seolah-olah permukaan lautnya yang menaik atau air lautnya yang bertambah gitu. Jadi kata kuncinya itu kalau misalkan sudah bertambah, nambah berarti itu positif ya untuk membedakannya. Jadi epirogenesa positif. Lalu yang satu lagi epirogenesa yang negatif. Nah, ini kebalikannya. Kebalikannya itu apa? Nah, ini kan asalnya daratannya segini, lalu permukaan lautnya normal ya, segini. Tapi ada gerakan tektonisme di mana daratannya itu naik secara vertikal ke atas. Naik secara vertikal ke atas sehingga orang melihatnya kalau misalkan air lautnya itu berkurang atau permukaan lautnya itu seolah-olah turun. Padahal sebetulnya permukaan lautnya yang tetap, tapi daratannya yang naik. Nah, itu. Jadi seolah-olah air lautnya berkurang. Berkurang itu identik dengan negatif, maka disebut dengan epirogenesa negatif. Itu bedanya ya. Kata kuncinya itu epirogenesa positif dan negatif. Kata kuncinya kalau positif itu seolah-olah bertambah, kalau negatif seolah-olah berkurang permukaan laut atau air lautnya. Itu untuk gerakan epirogenetik. Nah, selanjutnya selain ada epirogenetik ada juga orogenetik. Orogenetik itu di mana
Kita perkecil dulu ya. Orogenetik itu adalah suatu keadaan di mana sebuah lipatan yang disebabkan oleh gerakan dari dalam bumi. Masih endogen juga. Biasanya itu terjadi karena pergerakan lempeng gitu. Nah, akibat tekanan yang besar dan temperatur yang tinggi sehingga batuan menjadi elastis. Seperti contohnya kalau misalkan besi dia kepanasan kan dia akan mencair. Nah, batuan pun seperti itu. Kalau terlampau panas, apa ya? Jadi kayak semacam dia lebih elastis, lebih mencair sehingga lebih gampang untuk dibentuk dari pergerakan endogennya tadi bisa membentuk permukaan batuan menjadi beberapa bentuk gitu. Nah, yang menyebabkan adanya gunung, adanya punggungan gunung, baik itu antiklinal ataupun silklinal itu penyebabnya dari orogenetik gitu kan. Seperti ini lipatan tegak, ini ada yang terdorong ke atas sehingga dia membentuk gunung. Lalu ada lipatan miring, dia dorongannya itu tidak 90 derajat ya, tapi agak miring, mungkin sekitar 70 derajat ke arah kanan sehingga gunungnya lembahnya lebih dalam. Lalu ada lagi yang lebih ekstrim, kemiringannya bisa mencapai 45 derajat, itu adanya lipatan menggantung. Dan ini juga dia lipatannya itu berkali-kali, mungkin dorongannya dari banyak arah. Nah, ini pun lipatan rebah, lebih landai lagi, kemiringannya lebih kecil lagi, tapi dia membentuk sudut lancip. Ini pun sama, lipatan rebah berpindah menjadi sesar sungkup. Tuh. Nah, pokoknya beberapa ada yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng bumi ataupun dari litosfer itu sendiri. Jadi kalau misalkan sudah berbicara tentang tektonisme itu pasti ada kaitannya dengan permukaan litosfer ataupun lempeng bumi gitu ya. Oke, lalu selain lipatan ada juga patahan. Nah, kalau patahan ini kan kalau tadi karena suhunya, kalau lipatan itu suhunya tadi lipatan suhunya tinggi sehingga menjadi elastis. Jadi bentuknya itu seperti dia dibentuk lebih melengkung gitu, ada dorongan ngebentuk gitu kan. Jadi kayak semacam lebih elastis gitu. Kalau untuk patahan ini bagian litosfernya itu padat dan keras. Jadi dia itu tidak membentuk akan tetapi patah atau retak. Dibuktikan dengan perpindahannya itu, bentukannya itu dia lurus. Lurus seperti ini kan kalau misalkan kita mematahkan sesuatu nih ya, matahin kayu, krek, itu kan akan lurus ya. Enggak bergelombang gitu, tidak bergelombang. Beda dengan lipatan yang tadi kan bentuknya itu bergelombang karena dia elastis. Tapi kalau misalkan untuk patahan, dia itu cenderung lurus, maksudnya dia lebih tegas gitu. Ini seperti dilihat di gambar ini, ada horse, ada graben. Si horse itu kan dia patahannya ke atas dan graben dia patahannya ke bawah. Lalu ada yang menuju suatu pusat, ada yang memusat, menyebar, atau ada yang flekstur dan dekstral sinistral. Kalau yang dekstral sinistral itu patahan tapi dia horizontal ke samping. Ada yang ke samping saling menjauh, misalkan nih ini pusatnya ada di tengah. Tapi di mereka itu satu sama lain itu menjauh. Jadi saling menjauh. Ada juga yang sinistral itu misalkan dari jauh saling mendekat gitu ke tengah memusat. Itu untuk patahan. Jadi kulit bumi yang patah akan terjadi pemindahan tempat baik ke atas atau ke bawah. Itu bisa dilihat di sini bagian yang coklat mudanya itu kan harusnya dia lurus ya, lurus, tapi ada yang tiba-tiba di atas. Ini sama sebelumnya, tapi ada sebagian yang tiba-tiba ke atas. Nah, itu berarti dia patahannya ke atas. Kalau yang ini coklat mudanya ada yang tiba-tiba di bawah dari track sebetulnya gitu, dari baris sebelumnya. Berarti dia patahannya turun ke bawah gitu kan, sama seperti yang ini juga. Nah, dilihat ya, ini contohnya.
Nah, dampak dari tektonisme itu salah satu penyebab terciptanya pegunungan ada yang dampaknya itu positif dan negatif. Salah satunya adalah dapat terjadi gempa bumi tektonis akibat geseran lempeng bumi gitu. Gempa bumi tektonis itu biasanya kalau akibat pergeseran lempeng itu memang identik dengan tektonisme. Beda dengan gempa bumi yang akibat letusan gunung api. Itu berarti nanti dijelaskan di vulkanisme. Jadi bedanya tektonisme dengan vulkanisme adalah kalau tektonisme atau tektonik, gempa tektonik itu gempa bumi akibat pergeseran lempeng. Sedangkan untuk vulkanisme atau gempa vulkanik adalah gempa bumi akibat letusan gunung api. Tuh, tektonisme berdampak positif seperti terbukanya sumber gas dan minyak bumi akibat dari proses tektonisme. Jadi gara-gara ada pergeseran lempeng bumi tadi, jadinya sumber daya alam yang ada di bawah laut gitu kan, seperti gas alam atau minyak bumi pun akan bisa ditemukan karena dia muncul sendiri karena ada bergeser, mungkin punya celah ya, jadi akan muncul itu sehingga berdampak positif untuk manusia gitu, bisa ditemukan sumbernya. Oke, untuk tektonisme. Oke, kita ada contoh soal. Tektonisme adalah gejala alam yang terjadi akibat, tadi ya sudah ada kata kuncinya, kalau yang namanya tektonisme itu berhubungan dengan lempeng. Kita lihat ada apa? Ada yang jawabannya lempeng. A. Guncangan. B. Pergeseran lempeng bumi, letusan gunung api, angin topan, dan letusan magma. Sudah jelas jawabannya adalah yang B ya. Kalau yang ini, gerakan yang menyebabkan daratan menjadi perlahan-lahan tenggelam dan air laut menjadi naik adalah, nah, berarti itu namanya tadi epirogenesa ya. Epirogenesa itu kata kuncinya air laut menjadi naik. Kalau air laut menjadi naik berarti bertambah. Bertambah itu identik dengan positif. Berarti jawabannya adalah epirogenetik positif. Nah, tadi jawaban nomor 1 itu pergerakan lempeng bumi. Oke, yang nomor 2 betul ya. Epirogenetik, gerakan yang mampu merubah kulit bumi secara perlahan. Gerakannya dibagi menjadi epirogenetik positif dan negatif. Oke, itu untuk tektonisme. Ada yang namanya epirogenetik dan epirogenetik positif. Selanjutnya kita akan bahas mengenai vulkanisme. Oke. Oke, kita lanjut. Tadi sudah mengenai tektonisme, yaitu gerakan dari dalam bumi atau endogen, diidentikan dengan pergerakan lempeng bumi. Sekarang kita akan bahas mengenai vulkanisme. Yaitu vulkanisme adalah suatu peristiwa meletusnya gunung api dan dampaknya. Hal ini diakibatkan oleh magma yang berada di litosfer bergerak ke lapisan yang lebih atas. Dalam gunung beberapa terdapat dapur magma di dalamnya. Jadi sebetulnya vulkanisme juga sama-sama endogen ya, karena dia berasal dari dalam bumi, mendorong magma untuk keluar lewat jalurnya, keluar ke litosfer, lalu keluar gunung api, sehingga menghasilkan beberapa dampak tertentu. Nah, itu disebut sebagai vulkanisme. Oke, yang menyebabkan vulkanisme terjadi itu adalah adanya intrusi magma, di mana intrusi magma adalah pergerakan magma ke dalam lapisan litosfer, tetapi belum mencapai permukaan bumi. Intrusi magma dapat dibedakan menjadi 4. Apa aja nanti ada. Nah, intrusi magma itu sebetulnya dapur magmanya itu dia ada di bawah lapisan litosfer. Tuh ya. Ketika dia sudah mengalami intrusi dan ingin keluar lewat lapisan litosfer, keluar lewat gunung, itu dia mengalami intrusi dan pada akhirnya mencapai permukaan bumi. Ada yang namanya bertolit atau itu dinamakan dapur magma, lalu ada intrusi datar, magma yang menyusup di antara dua lapisan batuan mendatar,
lalu ada lakolit, tuh, lalu ada geng atau koro, dan ada diaterma, yaitu pipa di antara dapur magma dan kepundan gunung api. Beda lagi dengan ekstrusi magma. Kalau ekstrusi magma itu proses keluarnya magma dari dalam bumi hingga ke permukaan bumi. Jadi kalau intrusi itu dari lapisan di bawah litosfer menuju ke litosfer, menuju ke mulut kawah gunungnya itu. Nah, kalau ekstrusi adalah proses mengeluarkan atau memuntahkan magmanya itu keluar gitu ke permukaan bumi. Itu bedanya intrusi dan ekstrusi. Jadi kalau intrusi itu dia menginjeksi dari dapur magma ke litosfer, kalau ekstrusi itu dari litosfer keluar ya. Jadi ada dua proses, intrusi dulu baru ekstrusi. Nah, hasil dari ekstrusi magma itu ada 4. Yang pertama adalah ada yang namanya lava. Lava. Apa itu lava? Nah, lava itu adalah magma yang keluar sampai ke permukaan bumi dan mengalir ke permukaan bumi. Jadi, ketika di dalam gunungnya itu dia namanya masih magma, baik itu di bawah permukaan litosfer maupun sudah di litosfer menuju pipa-pipanya. Tapi sebelum dia keluar itu namanya magma. Nah, ketika dia sudah keluar, sudah mengalami ekstrusi dan keluar dari permukaan bumi, itu namanya lava. Apalagi sudah mengalir begitu kan? Mengalir, si magma yang murni magmanya tanpa campuran apa-apa itu disebutnya adalah lava. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan lahar. Nah, apa itu lahar? Nah, kalau lahar itu lava dengan materi-materi yang ada di permukaan bumi berupa pasir, kerikil, dan lain-lain dengan air sehingga membentuk lumpur. Nah, kalau lava itu lahar itu lavanya sudah keluar. Nah, ketika keluar itu kan dia akan mengalami bertemu dengan yang namanya debu, bertemu dengan yang namanya tanah, lalu ada kerikil, belum lagi kalau hujan berarti bercampur dengan air hujan. Nah, setelah lava yang bercampur dengan materi lain yang ada di permukaan bumi, itu baru disebut sebagai lahar gitu. Dan biasanya lahar itu bentuknya lebih encer daripada lava gitu kan. Bahkan ada yang membentuk lumpur gitu, ada juga lahar dingin gitu kan. Sebetulnya lahar dingin nggak dingin sih, dia bercampur dengan air sungai, tapi tetap yang namanya sedingin dinginnya lahar tetap panas karena kan lavanya sendiri kan itu ribuan derajat Celcius ya. Kalau sudah keluar mungkin akan lebih turun lagi suhunya, tapi tidak dingin seperti yang kita rasakan dingin gitu, tapi versi dinginnya lahar gitu. Itu makanya kan suka ada kue cokolava gitu kan, dia coklatnya itu sebagai lavanya gitu, dia yang keluar. Kalau misalkan enggak keluar masih di dalam berarti namanya cokomagma kan, tapi karena dia keluar gitu, di dipecahin atau misalkan dia ketika dibelah itu keluar coklatnya, nah itu baru disebut sebagai lava gitu karena sudah keluar. Selanjutnya ada yang namanya eflata. Eflata dan piroklastik, yaitu material padat berupa bom, lapili, kelikir, dan debu vulkanik. Kalau ini sudah dalam bentuk yang lain, di mana lavanya ini sudah dia sudah bukan merupakan cairan lagi, tetapi sudah merupakan bentuk lebih padat. Bentuknya bisa berupa bom seperti batuan yang besar, bulat gitu, lalu kerikil, debu vulkanik, dan lain-lain. Ini bentuk, jadi dari lava itu terbagi 3. Ada lahar bentuknya masih cair, lalu ada eflata bentuknya padat, berubah bentuk jadi padat, dan yang terakhir itu ada yang bentuknya menjadi gas atau disebutnya ekshalasi, yaitu material berupa gas, asam, arang seperti formalol, sumber uap air, dan jenis lemas, solvatar, gas belerang, dan juga movel. Biasanya ekshalasi itu dimanfaatkan oleh manusia itu untuk gas belerang, atau untuk pemandian air panas pun dipanaskannya pakai yang ekshalasi ini ya. Jadi dimanfaatkan oleh manusia. Maka dari itu vulkanisme itu tidak hanya berdampak negatif, selain menimbulkan bencana alam, letusan gunung api, dia juga akan menimbulkan efek positif juga gitu.
yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, ini erupsi linier adalah magma dari dapur magma mengalir menyusup keluar melalui retakan yang memanjang pada kulit bumi. Erupsi ini mengakibatkan terbentuknya deretan gunung api. Nah, sebetulnya magma itu tidak selamanya keluar lewat gunung, tapi dia bisa menyusup lewat retakan-retakan di kulit bumi, tapi tidak berhasil keluar sepenuhnya, sehingga hanya memberikan dorongan ke atas, tenaga endogen ke atas gitu. Jadi muncul ada gunungan berderet seperti ini. Karena tenaganya tidak terlampau besar, dia hanya bisa menekan-nekan saja ke atas, sehingga permukaan buminya itu tidak rata nih, ada gunungan-gunungan. Kalau misalkan di wajah itu seperti jerawat gitu, ada yang mendorong-dorong, dia membentuk tonjolan-tonjolan tapi tidak pecah gitu kan, sehingga menyebabkan deretan gunung api. Tuh. Ini di beberapa pegunungan di Jawa tuh kan ada yang dia berbaris gunung api gitu kan, berjajar. Itu salah satunya yang disebut erupsi linier. Nah, erupsi linier itu magma mengalir menyusup keluar karena terlalu dekat dengan permukaan bumi. Ini permukaan bumi, yang ini dapur magma. Biasanya kan kalau dapur magma itu jauh di bawah litosfer. Ini litosfernya, sedangkan ini magmanya itu mungkin dia rembes-rembes sehingga dekat dengan permukaan bumi, maka dari itu membentuklah pegunungan atau juga kawah gunung berapi. Nah, kalau yang ini erupsi sentral, erupsi ini yang kita kenal dengan meletusnya sebuah gunung api melalui lubang yang ada di permukaan bumi, menghasilkan 3 gunung api, yaitu ada gunung api perisai, gunung api mar, dan gunung api strato atau kerucut. Nah, di sini dapur magmanya memang jauh, tapi ada pipa atau ada urat-urat yang bisa dilalui ke atas untuk diisi oleh magma, sehingga memunculkan magma keluar mendorong lewat permukaan bumi dan membentuk gunung api gitu kan. Gunung api perisai, gunung api mar, dan gunung api strato. Apa itu gunung api perisai, mar, dan strato? Itu gunung api yang berdasarkan bentuknya. Kalau untuk yang perisai itu bentuknya seperti shield atau perisai. Kalau mar itu cenderung kayak mendatar gitu, sedangkan strato itu cenderung kerucut atau segitiga. Nah, ini tipe-tipe letusan gunung api bisa dibaca sepenuhnya. Nah, juga jadi tipe-tipe letusannya itu lebih ke tipe-tipe letusannya itu biasanya berbeda dilihat dari awannya. Awannya itu bukan awan. Gasnya itu keluarnya itu apakah memancar keluar, terus lavanya itu apakah hanya keluar mengalir atau dia muncrat ke atas, atau misalkan membentuk air mancur ke atas gitu, itu beda-beda. Ada tipe Hawaii, tipe stromboli, tipe vulcano, lalu ada tipe peret, tipe merapi. Itu bisa dibaca ya, penjelasannya sudah jelas di situ, tipe letusan gunung api. Nah, dampak vulkanisme adalah gunung api mempunyai dampak positif dan negatifnya. Tuh. Dampak negatif dari gunung api adanya gempa vulkanik, yaitu gempa yang disebabkan oleh gunung api, adanya hilangnya sumber air tanah karena letusan tadi kan ya, jadi sumber air tanahnya itu rusak. Lalu ada merubah struktur muka bumi yang tadinya bentuk gunungnya itu masih biasa, sekarang menjadi ada kawahnya, itu kan merubah struktur muka bumi. Letusan lahar panas dan letusan lahar itu menghancurkan apapun yang dilewatinya. Jadi lahar itu panas, adapun lahar dingin dia tidak sepanas yang kita biasa rasakan gitu. Sedingin-dinginnya lahar, tetap lahar itu masih panas. Selain dari dampak negatif, gunung api juga memiliki dampak positif. Seperti jadikan wisata, yang kita tahu kan beberapa ada wisata untuk kawah gunung seperti Gunung Tangkuban Parahu, itu kan wisata kawah gunung ya. Ada juga kawah Ijen yang dia ada masih berapi-api.
Lalu juga tanah di daerah gunung berapi sangat subur untuk ditumbuhi tanaman dikarenakan kaya akan unsur hara dan energi panas yang terdapat dari gunung api dapat dijadikan sebagai pembangkit listrik. Jadi biasanya setelah letusan gunung api, ekstrusi magma, itu beberapa hari atau beberapa pekan kemudian tanahnya itu memang berubah menjadi subur. Karena dia kan sudah dilalui oleh lahar dan juga ada gas, ada lata tadi, sehingga dapat menyuburkan tanah dan para orang yang berkebun itu bisa memanfaatkan suburnya tanah tersebut dengan menanami berbagai macam tumbuhan. Lalu energi panas itu biasa disebut sebagai geotermal. Ada geotermal di beberapa gunung. Sekarang mulai digencarkan gitu ya, beberapa gunung itu mulai membuat pembangkit listrik tenaga geotermal, yaitu dari gunung api tadi ya. Ini rangkumannya mulai dari pekan sebelumnya di pertemuan 3 itu ada litosfer, dari lapisan-lapisan bumi ada litosfer, atmosfer, mantel bawah, inti besi cair, inti besi padat. Lalu ada tadi pembentuk litosfer itu batuan apa saja. Epirogenetik tadi ada yang positif negatif, lalu tipe letusan bumi. Nah, gitu. Oke, untuk pertemuan ketiga kali ini sudah cukup. Saya cukupkan. Di sini ada latihan soal. Silakan dibuat saja latihan soalnya. Tidak akan saya kumpulkan, tidak akan saya tugaskan. Kalian cukup melaksanakan mengerjakan saja karena kenapa latihan soal ini penting, karena mungkin untuk penilaian harian di bab 1 tentang litosfer itu saya akan mengambil soal-soal dari latihan soal ini. Jadi bagi yang rajin mengerjakan latihan soal, ditulis di buku misalkan pertanyaannya apa, terus langsung diisi jawabannya, itu insya Allah akan lebih paham. Di sini ada 5 soal, gak apa kok, cuma 5 soal aja, bisa dikerjakan secara mandiri gitu ya di rumah. Oke, untuk kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya di modul yang baru, yaitu modul litosfer 2 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.